Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas akuntansi B 2018 yang beranggotakan saya sendiri, Selvi Sepani Gusmawanti dengan NIM 1802020044. Perkenalkan, nama saya Sapira Nur Anissa, NIM 18000226, kelas akuntansi B 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahan Fajar Abdullah dari kelas akuntansi B 2018. Perkenalkan, saya Esa Asriana, NIM 18020231 dari akuntansi B 2018. Perkenalkan, nama saya Tasya Kamila Jara, saya dari akuntansi B 2018. Di sini kami akan menjelaskan teori akuntansi mengenai yang pertama, pembentukan prinsip-prinsip dan penetapan kebijakan akuntansi. Yang kedua, pengertian dan penggunaan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, pengertian dan penggunaan SAK etap. Yang keempat, pengertian dan penggunaan standar akuntansi syariah. Yang kelima, pengertian dan penggunaan SAK EMKM. Yang terakhir yaitu peranan SAK bagi UMKM. Pengertian standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka atau prosedur dalam pembuatan laporan keuangan guna menyeragamkan penyajian laporan keuangan tersebut. Penggunaan SAK. Yang pertama, SAK bagi pemegang saham bisa membantu dalam pertumbuhan keuangan perusahaan. Di sisi lain, SAK juga bisa memberi informasi kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Yang kedua, bagi investor atau penanam modal, SAK bermanfaat untuk mengetahui kondisi dan risiko suatu perusahaan. Hal ini menjadi rujukan apakah investor akan berinvestasi ke perusahaan tersebut atau tidak. Yang ketiga, SAK juga bermanfaat bagi kreditur dalam hal menilai kemampuan perusahaan membayar pinjaman dan pengembalian utang. SAK bagi pihak perbankan juga digunakan untuk memutuskan pemberian pinjaman. Yang keempat, bagi supplier, SAK bermanfaat dalam menilai kemampuan perusahaan membayar penjualan saat jatuh tempo. Yang kelima, SAK juga tentunya bermanfaat bagi pemerintah. SAK berguna untuk menentukan data statistik, pendapatan nasional, dan kebijakan pajak. Pengertian SAK etap. SAK etap bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses etap kepada pendanaan dari perbankan. SAK etap merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum. Sebagian besar mengacu konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh etap. Bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak merubah selama beberapa tahun. Penggunaan SAK etap. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. 2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika 1. Entitas telah mengajukan pertanyaan pendaftaran dalam proses pengajuan pertanyaan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. 2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau perdagangan efek, dana pensiun, reksadana, dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK etap jika otoritas berwenang untuk regulasi mengizinkan penggunaan SAK etap. Standar akuntansi syariah atau SAS adalah pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK syariah yang ditunjukkan kepada entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga yang syariah maupun entitas lembaga yang non-syariah.
Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS ini terdiri dari SAK 100 sampai dengan SAK 106 yang mencakup kerangka konseptual penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, akuntansi musyarakah, akuntansi mudharabah, akuntansi salam, dan akuntansi istina. Untuk di Indonesia sendiri, permasalahan standarisasi laporan keuangan syariah ditangani oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAK yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Pada saat ini, banyak pembisnis yang mulai merambah dan beralih menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam usahanya. Oleh karena itu, pembuatan dan penyusunan standar akuntansi keuangan syariah perlu dibuat untuk menyambut tantangan dan perkembangan tersebut. Peranan dan penggunaan dari SAK-MKM. Pada awalnya, Dewan Standar Akuntansi IAI mengeluarkan SAK-MKM untuk membantu UMKM yang berada di Indonesia agar lebih menjadi transparan, efisien, dan akuntabel. Aspek itu selama ini menjadi permasalahan bagi UMKM karena sulit untuk mengakses modal. Dari data Kemenkop tahun 2017 lalu menunjukkan bahwa 97% lapangan kerja diberikan oleh UMKM, sehingga secara signifikan mengurangi pengangguran yang berada di Indonesia. Oleh karena itu, penerbitan SAK-MKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia, sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan industri perbankan. SAK-MKM ini mulai diterbitkan pada 1 Januari 2018 yang lalu dengan penerapan dini diperkenankan. Sekarang kita bahas, apa sih entitas mikro, kecil, dan menengah? Sekarang kita bahas yang mikro dulu. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta rupiah dengan penjualan maksimal 300 juta rupiah. Sekarang, usaha kecil adalah usaha kecil ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak dari perusahaan usaha besar ataupun menengah yang memiliki kekayaan maksimal 50 juta rupiah dengan penjualan tahunan minimal 500 juta rupiah. Sekarang usaha menengah. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak cabang dari perusahaan usaha kecil atau menengah yang memiliki kekayaan bersih maksimal 300 juta rupiah dengan minimal penjualan per tahunan 2 miliar rupiah. Secara umum, ciri-ciri UMKM adalah memanajemen sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya pun lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawannya terbatas. Peranan SAK bagi UMKM. Yang pertama, dapat meningkatkan penjualan per tahunnya. Lalu, dapat mengembangkan usaha dengan menambah modal kreditur. Lalu, mendorong dan merangsang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Untuk itu, membantu UMKM Indonesia agar menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Aspek itu selama ini menjadi tantangan terbesar untuk UMKM Indonesia dalam mengakses permodalan dari institusi keuangan. Penerbitan SAK-MKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Dengan menerapkan SAK-MKM, UMKM memperoleh informasi atas pendapatan, beban,
dan laba yang lebih akurat dengan basis akrual. UMKM juga memperoleh informasi atas jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas yang disajikan dalam suatu laporan keuangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.